Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Saada dari kelas 12 TKJ 2, sekolah di SMK di Sanggoro. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singgasari dan gugurnya Kartanegara akibat serangan dari Raja Kandiri Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi, pada waktu bersamaan ketika Singgasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melewat dalam rangkaian ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16, seiring berjayanya kerajaan Islam. Pendiri Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pendirinya yaitu Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Raden Wijaya memohon pada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wirairaja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kartajasa pada tahun 1293 Masehi. Letak Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar termaksud untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singgasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Sri Jayanagara atau Kaligamet berkuasa pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Raja Tribhuwanatunggadewi atau Sri Gitarja berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Raja Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Raja Wirakmawardhana berkuasa pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Raja Girindranawardhana berkuasa pada tahun 1474 Masehi. Komoditas utama atau barang yang diperjualbelikan di Kerajaan Majapahit bergantung pada pertanian, perdagangan, di sektor ekonomi, barang-barang yang diperdagangkan oleh Majapahit. Di antaranya beras, rempah-rempah, dan kayu cendana. Masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi. Pada masa ini, Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung, hingga Nusantara Timur. Pada masa Hayam Wuruk, juga ditingkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perbaikan irigasi, pembukaan tanah pertanian, dan pembuatan bendungan. Hayam Wuruk pada masa kekuasaannya juga menjunjungi wilayah-wilayah di sekitar pusat kekuasaan Majapahit untuk memastikan kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik. Faktor-faktor runtuhnya
Majapahit dipengaruhi oleh dua faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, karena adanya konflik perebutan hak takhta. Kedua, adanya peperangan para rageg. Ketiga, tidak adanya penerus handal. 4. Banyaknya negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Yang kedua, faktor eksternal yang adalah pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Yang kedua, serangan dari kerajaan Demak. Yang ketiga, munculnya pusat perdagangan di Malaka. Peninggalan sejarah di kerajaan Majapahit yang pertama yaitu Candi Sukuh. Candi Sukuh terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngarngoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, 36 km dari Surakarta atau 20 km dari kota Karanganyar. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada tahun 1436 Masehi dan masuk ke dalam jenis candi Hindu dengan berbentuk piramid. Yang kedua yaitu Candi Ceto. Terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut perkiraan para sejarawan, candi ini berasal dari akhir keruntuhannya Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-15 Masehi dan baru ditemukan pada tahun 1842 karena tulisan dari seorang arkeologi Belanda yaitu Van de Vlis. Yang ketiga, Candi Pari. Terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perkiraan candi ini dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Candi Jabung. Terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Purbolinggo, Jawa Timur. Candi ini dibuat dari bata merah yang disusun yang masih bertahan setelah sekian tahun. Selanjutnya yaitu Gapura Wringinan Lawang. Terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini juga terbuat dari bata merah seperti dengan Candi Jabung yang tadi, dengan tinggi mencapai 15,5 meter, berukuran 13 kali 11 meter. Perkiraan candi ini dibangun pada abad ke-14. Yang keenam atau selanjutnya yaitu Gapura Bajang Ratu. Terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan menurut perkiraan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Selanjutnya yaitu Candi Brahu. Candi Brahu terletak di kawasan situs arkeologi Trowulan di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat oleh Empu Sendok dan berguna untuk sebagai tempat pembakaran jenazah dari raja-raja Majapahit. Selanjutnya yaitu Candi Tikus. Candi Tikus berada di situs arkeologi Trowulan di Duku Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Candi ini masih terdapat di dalam bawah tanah sebelum akhirnya ditemukan dan digali pada tahun 1914 dan dilakukan pemugaran pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Selanjutnya, Candi Surawana. Terletak di Desa Canggung, Kecamatan Pare, Kendiri, Jawa Timur, di kilometer 25 timur laut Kota Kendiri. Candi ini memiliki nama asli Wisnu Bawanapura yang dibangun pada abad ke-14 Masehi. Selanjutnya yaitu Candi
Pringin Brajang terletak di Desa Gandungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini memiliki bentuk yang terlihat sederhana dan tidak dilengkapi dengan kaki candi, namun hanya atap badan dan badannya saja. Sekian penjelasan tentang Kerajaan Majapahit oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.